إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat yang senantiasa silih berganti datang dalam hidup kita tanpa henti. Bahkan di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat-nikmat yang senantiasa ada dan abadi selagi hayat masih dikandung badan. Rahmat dan nikmat Allah itu adalah rahmat dan nikmat yang tiada terhingga dan tiada tara, nikmat-nikmat besar. Akan tetapi orang-orang yang buta hatinya tidak akan mampu melihat besarnya rahmat dan nikmat Allah itu. Tertutup oleh nafsu, tertutup oleh syahwat, tertutup oleh kunci-kunci yang membuat hati tidak bekerja maksimal dan berfungsi optimal. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa melihat rahmat dan nikmat Allah yang senantiasa Allah berikan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya'i wal mursalin wa imamul ghurril muhajjalin. Ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus utusan untuk memberikan kepada manusia semua kemaslahatan dan untuk menjauhkan manusia dari semua kemudaratan. Dan ini adalah orientasi di antara orientasi besar agama Allah tabaraka wa ta'ala. Tidaklah syariat diturunkan, tidaklah perintah dan larangan diturunkan, melainkan di antara tujuan besarnya agar tercipta maslahat dan berhenti mafsadat. Oleh karena itu, semua yang berhubungan dengan menghancurkan kemaslahatan, baik kemaslahatan pribadi, kemaslahatan rumah tangga, kemaslahatan bermasyarakat, sampai kepada kemaslahatan berbangsa dan bernegara, adalah sesuatu yang pasti bertabrakan dan berseberangan dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Semua ulama, para da'i dan ustadz yang mempelajari agama Allah pasti tahu, pasti mengerti bahwa agama Allah ini untuk menjaga kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari mudarat, dan seluruh perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah menuju ke arah itu. Karena
Hanya Allah yang tahu bagaimana cara mengatur hidup agar terjadi kemaslahatan. Hanya Allah yang paling mengerti bagaimana menurunkan perintah dan larangan agar manusia terjauh daripada mudarat. Ma'asyarul muslimin, di antara kemaslahatan hidup yang dia adalah orientasi dan tujuan diturunkannya agama Allah, di antara tujuan-tujuan besar diturunkannya agama Allah adalah tahqiqul amn, mewujudkan keamanan di dalam kehidupan. Sekali lagi, di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut. Agama Allah tidak akan bisa kita jalankan dengan baik manakala kita tidak aman. Syariat Allah tidak akan bisa kita laksanakan dengan sempurna kecuali dengan adanya keamanan. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar memerintahkan manusia, umat Islam, untuk menjaga terwujudnya keamanan itu. Bisakah kita mencerna kenapa Allah melarang kita mencuri? Agar terwujud keamanan orang yang memiliki harta. Tak bisakah kita memahami kenapa kita dilarang membunuh? Agar terwujud keamanan bagi orang yang punya nyawa. Bisakah kita memahami kenapa kita dilarang berghibah dan bernamimah? Agar manusia merasa terjaga dan aman kehormatan dan harga dirinya. Tahukah kita kenapa Allah haramkan zina? Karena agar manusia merasa aman pada istri dan anak-anaknya. Lihat bagaimana agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah benar-benar mengarahkan manusia, seluruh manusia, andai mereka semua manusia ini mengamalkan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, mengarahkan mereka kepada keamanan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan keamanan itu adalah nikmat yang sangat teramat besar, sehingga menjadi doa utama di antara doa utama Nabi Ibrahim terhadap kota Mekah. Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Rabbku Allah pemilik Ka'bah, jadikanlah negeri ini yaitu Mekah amina, negeri yang aman, negeri yang aman. Karena di negeri yang aman hamba-hamba Allah bisa beribadah kepada Allah. Nabi Yusuf alaihi salam mengajak ayahnya, ibunya, dan 11 saudaranya masuk Mesir dalam keadaan aman. Udkhulu Misra insyaallahu aminin, masuklah kalian ke Mesir, insyaallah kalian ini adalah orang-orang yang aman. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan keamanan untuk Rasulnya, untuk para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang akan bertawaf di sekeliling Ka'bah, sementara musuh-musuhnya masih ada di sekeliling itu. Dan ketika itu Ka'bah, Mekah, masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin, kalian pasti akan masuk Masjidil Haram insyaallah ketika Allah berkehendak, aminin, dalam keadaan aman. Walaupun di sekeliling kalian musuh-musuh masih berdiri, musuh-musuh masih ada,
tapi kalian akan tawaf di Ka'bah dalam keadaan aman. Manakala agama Allah diamalkan, manakala syariat Allah, sunnah Rasulullah ditegakkan, maka akan terjadi keamanan. Tergantung sejauh mana manusia mengamalkan agama Allah itu. Manakala dia mengamalkan dalam pribadinya sendiri, maka pribadi itu akan menjadi pribadi yang aman, tenang dan tentram, dan tidak ada rasa takut dan gentar. Manakala diamalkan dalam sebuah keluarga, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang aman. Hubungan suami istri akan aman, hubungan anak dan orang tua akan aman, hubungan mertua dengan menantu akan aman. Makalah diamalkan di tengah RT dan RW, maka RT dan RW itu akan menjadi ET dan RW yang aman. Diamalkan di sebuah kota, syariat Allah, kota itu akan menjadi kota yang aman. Diamalkan dalam sebuah daulah, di sebuah negara, maka negara itu akan menjadi negara yang aman. Maka agama Allah satu-satunya agama yang merupakan solusi internasional kalau mereka memang serius ingin mewujudkan keamanan itu. Karena hanya satu-satunya Islam yang punya seluruh kaedah-kaedah yang dibutuhkan oleh dunia internasional untuk menciptakan stabilitas keamanan internasional. Tanpa Islam semua itu mustahil. Semua itu mustahil. Tanpa menerapkan agama Allah, semua itu hanya ucapan bibir. Semua itu hanya untayan kata tanpa makna. Bahkan mereka-mereka yang menyatakan polisi-polisi dunia, merekalah penjahat-penjahat dunia. Agama Allah satu-satunya solusi. Wahai manusia di permukaan bumi, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kalau kita sudah tahu bahwa agama Islam benar-benar ingin mewujudkan keamanan, peraturan-peraturan agama Islam agar menciptakan keamanan, kenapa orang yang berzina dihukum? Kenapa orang yang mencuri dihukum? Kenapa hukuman-hukuman itu terwujud, yang membunuh dihukum? Semua itu agar mereka tidak menebarkan rasa takut di tengah manusia. Karenanya, Anda saudara-saudaraku, Anda saudara-saudaraku yang mengatakan mengamalkan agama Islam, namun Anda menebarkan rasa takut di permukaan bumi dengan aksi-aksi Anda, demi Allah, Anda tidak lagi selaras dengan agama Allah. Anda sudah melenceng jauh dari syariat Allah. Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah. Adakah agama Allah memerintahkan seseorang untuk meledakkan dirinya di hari Jumat sehingga melukai, mencederai, hampir membunuh manusia-manusia yang sedang melaksanakan sholat Jumat? Agama apa ini? Orang yang sedang mau ruku dan sujud kepada Allah, Anda cederai,
Anda lukai, ingin Anda bunuh, dan dengannya Anda ingin surga Allah. Surga apa yang Anda inginkan? Kalau sholat Jumat yang Anda ganggu, pasti ada yang keliru, pasti ada yang aneh, pasti ada syubhat yang menyerang pikiran Anda, sehingga Anda melakukan aksi yang bertolak belakang dengan orientasi diturunkannya agama Allah di permukaan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda, wahai para teroris, lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Dan yang lebih daripada itu adalah keamanan pribadi, keamanan di dalam hati. Kalau ataupun kita tidak bisa mewujudkan stabilitas nasional seperti yang kita idam-idamkan dan kita cita-citakan, kalau ataupun negeri ini berangsur makin lama makin hancur stabilitas nasionalnya, paling tidak jangan kita sampai tidak mendapatkan keamanan pribadi. Hati merasa aman, hati merasa tentram, hati merasa tidak pernah takut dan gentar, dan itu hanyalah milik orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan aman. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang beriman, janji Allah, dan tidak melakukan syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak meminta kepada tangkal dan jimat, tidak meminta kepada dukun dan orang-orang yang tidak pintar, dan tidak meminta kepada benda-benda, tidak meminta kepada para dewa, tidak meminta kepada matahari dan bulan, kepada nabi dan wali, hanya meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ulaika lahumul amn, merekalah orang-orang yang akan merasakan dan diberikan Allah nikmat aman. Nikmat aman secara individu, nikmat aman secara pribadi, sehingga akan terjadi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka orang yang tidak ada lagi rasa takut di dalam diri mereka, dan mereka orang yang tidak ada rasa sedih di dalam hati mereka. Inilah kenikmatan hidup. Inilah kenikmatan hidup. Di saat kita tidak ada lagi rasa takut dan gentar, di saat kita tidak ada lagi rasa sedih yang mengganggu dan mengganggu. Dan itu untuk orang-orang yang belajar tauhid dan mengamalkan tauhid, dan untuk orang-orang yang belajar syirik dan menjauhi syirik, dan beribadah kepada Allah dengan aneka ragam keimanan. Rahasianya, semakin Anda dekat dengan Allah, semakin Anda akan merasakan aman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.